Baik, kembali lagi kita berada di Tebar Kabar sore ini. Nah, untuk informasi berikutnya ini mengenai Parlemen Libya yang berhenti atau diberhentikan ya, Menteri menghentikan maksudnya. Iya. Ya, Parlemen Libya yang memberhentikan Perdana Menteri Zeidan. Ya, ini nasibnya kalau boleh dibilang rada itu juga ya, mengenaskan ya, karena belum lama Perdana Menteri Ali Zeidan ini diculik. Nah, sekarang malah diberhentikan oleh Parlemen Libya. Seperti itu ya tadi ya? Iya. Oke. Perdana Menteri Libya Ali Zeidan kehilangan kepercayaan Kongres Nasional setelah tanker minyak yang dikuasai pemberontak berhasil menembus blokade laut pasukan Libya. Selasa 11 Maret, parlemen mengumpulkan suara untuk menggulingkan Zeidan atas kegagalannya tersebut. Kongres Umum Nasional Libya mengeluarkan mosi tak percaya pada Perdana Menteri Ali Zeidan. Kemarahan parlemen tumbuh setelah kegagalan pemerintah menghentikan ekspor minyak yang dilakukan pemberontak di Libya Timur. Mereka memutuskan untuk memberhentikan Zeidan dari jabatannya sebagai Perdana Menteri. Mosi tak percaya telah disetujui oleh 124 dari 194 anggota parlemen. Lebih 4 suara dari mayoritas suara yang diperlukan. Pemungutan suara dilakukan pada Selasa, beberapa jam setelah kapal tanker yang membawa minyak pemberontak melarikan diri. Anggota parlemen Sulaiman Al-Zubi mengatakan pada kantor berita AFP, Menteri Pertahanan Abdullah Al-Timni ditunjuk sebagai Perdana Menteri sementara Libya. Ia akan menjabat selama 2 pekan sebelum disepakati siapa pengganti parlemen Zeidan. Sementara itu, Jaksa Agung Libya telah mengeluarkan larangan para pejabat pada Zeidan. Menurut sebuah dokumen yang dipublikasikan di halaman Facebook kantornya, Zeidan diduga terlibat dalam penggelapan dana publik. Ya, kemarahan Parlemen Libya sendiri muncul setelah kegagalan pemerintahan tersebut dan mereka mulai mengeluarkan mosi bahwa mereka tidak percaya lagi kepada Menteri Ali Zeidan. Ya, ini juga terkait dengan lepasnya kapal tanker yang dikuasai oleh pemberontak ya, menembus barikade angkatan laut dari Libya itu sendiri. Ya. Jadi memang parlemen itu merasa mereka dicurangi dan mereka sudah tidak percaya lagi dengan kemampuan kepemimpinan dari Ali Zeidan, Perdana Menteri. Setelah dicabut atau setelah diberhentikan, penggantinya adalah Menteri Pertahanan Abdullah Al-Tini, seperti itu ya. Iya, dan ini terkait alasan yang kuat karena memang dinilai untuk Perdana Menteri Ali Zeidan sendiri tidak bisa untuk mengontrol ya keluarnya minyak ya. Betul. Dari sana dan akhirnya memuncaklah kemarahan dari para parlemen sendiri. Iya, mosi tidak percaya ditandatangani oleh sekitar 124 anggota dari sekitar 134 anggota parlemen keseluruhan ya. 194 anggota parlemen keseluruhan. Jadi lebih dari 4 suara ini yang memutuskan untuk memberhentikan Ali Zeidan selaku Perdana Menteri Libya. Sementara itu untuk Abdullah Al-Tini berarti akan menjabat selama 2 pekan saja. Setelah itu baru akan dipilih lagi siapa pengganti permanen dari Perdana Menteri Libya. Kita lihat saja nanti kira-kira siapa itu dia. Mungkin di antara mereka lah ya yang sudah berkompeten. Iya. Baik, selanjutnya kita beralih ke informasi berikutnya. Ini terkait banjir yang menimpa warga Afrika ya. Iya, hujan lebat beberapa hari, betul sekali menyebabkan beberapa kawasan di Afrika Selatan banjir, bahkan menewaskan 11 orang dan menyebabkan 12 orang hilang hingga sekarang masih terus dalam proses evakuasi. 2 pekan hujan lebat telah mengakibatkan banjir di beberapa bagian Afrika Selatan hingga mengakibatkan 11 orang tewas. Banjir dilaporkan terjadi di Gauteng, Northwest, Limpopo, KwaZulu-Natal, dan Mpumalanga, serta beberapa bagian lain di negara itu. Di Mpumalanga saja 11 orang telah tenggelam hingga tewas, 3 diantaranya adalah anak kecil. Tercatat 11 orang yang tewas tenggelam, sementara 12 berhasil diselamatkan di berbagai tempat di provinsi tersebut, termasuk Tonga, Nelspruit, Grand Slat, Piet Retief, dan Bad Plaats. Sebagian besar orang yang menjadi korban banjir berusaha menyeberangi sungai yang airnya bergejolak dan tenggelam hingga tewas. Dinas Meteorologi Afrika Selatan mengatakan hujan lebat diperkirakan terus mengguyur selama 1 pekan ke depan.
Sementara itu, Departemen Kerjasama Pemerintah menyatakan pasukan pertahanan nasional disiagakan untuk membantu korban di daerah yang dilanda banjir. Departemen tersebut menyatakan Pusat Penanggulangan Bencana Nasional telah menyarankan Pusat Penanganan Bencana Kota Praja dan provinsi di berbagai provinsi yang terpengaruh banjir di negara itu agar memulai persiapan tanggapan yang diperlukan. Dihimbau rakyat agar lebih berhati-hati terhadap kondisi di sekitar mereka, terutama pengendara. Pengendara mesti lebih waspada di jalan yang basah. Mereka mesti berusaha menghindari jembatan dan mengambil jalur pilihan ketika diinstruksikan oleh petugas lalu lintas. Hujan lebat juga mengakibatkan kekurangan listrik parah. Bahkan pekan lalu perusahaan listrik di negara itu, Eskom, mengumumkan kondisi darurat listrik. Ya, akibat hujan deras yang mengakibatkan banjir juga. Ini warga di sana juga dihimbau untuk tetap waspada karena selama banjir dan hujan lebat menerjang di Afrika Selatan ini listrik juga padam ya. Betul. Dan tentu banyak sekali warga yang kehilangan tempat tinggal, baik harta bendanya yang seperti mobil saja sampai terseret ke Kita aliran lihat sungai. tadi di tayangan ya. Dan perusahaan listrik Afrika Selatan Eskom mengumumkan juga keadaan darurat listrik karena memang selama hujan turun deras selama 2 pekan ini pasokan listrik mengalami gangguan dan batu bara yang mungkin selama ini dijadikan cadangan ya, itu pun sudah mulai basah. Jadi ada beberapa yang memang tidak bisa dimanfaatkan untuk oleh Eskom untuk menyuplai listrik di sana. Dan dengan adanya banjir ya, beberapa sungai bahkan luar biasa meluap seperti yang kita lihat tadi, kita saksikan tadi, penderitaan rakyat Afrika Selatan ditambah dengan listrik yang tidak bisa menyala beberapa hari ke depan. Iya, untuk prediksi datangnya banjir bandang ini sebenarnya merupakan banjir kiriman yang di Afrika Selatan sendiri. Untuk cuacanya sebenarnya jarang mengalami hujan deras seperti itu dan mengalami banjir bandang seperti tadi. Ya, meminjam istilah kamu tadi, anomali cuaca ya. Anomali cuaca. Oke. Kamu sudah membacakan berita internasional ya? Oke. Saya juga sudah tadi. Berarti untuk Anda yang menanti informasi lainnya tentang olahraga dan hiburan, tetap di Tebar Kabar sore ini.